Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Seperti biasa bertemu lagi dengan saya Anis Amisani di program audiobook. Masih di buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan baca sahabat ke-32 yaitu Khalid bin Sa'id, teladan dalam pengorbanan dari generasi Islam pertama. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Khalid bin Sa'id dilahirkan dari keluarga kaya raya dan termasuk bangsawan Quraisy. Silsilah lengkapnya adalah Khalid bin Sa'id bin Aus bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ketika kilatan cahaya mulai menyinari kota Mekkah dengan malu-malu, membisikkan bahwa Muhammad al-Amin berbicara tentang wahyu yang diterimanya di Gua Hiro dan tentang misi yang diterimanya dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Saat itu, Khalid memasang telinganya dengan baik untuk mendengarkan semuanya. Jiwanya sangat riang, seakan ia sudah menunggu datangnya misi ini. Ia mengikuti perkembangan cahaya itu. Setiap kali mendengar ada orang yang membicarakan agama baru itu, ia duduk memasang telinga. Dari waktu ke waktu, ia seperti dipompa dengan kata-kata atau kalimat-kalimat mengenai peristiwa itu yang mendorongnya untuk menyebarkan beritanya, untuk mempengaruhi orang dan mengajari mereka. Orang yang memandang Khalid saat itu melihatnya sebagai seorang pemuda yang tenang dan pendiam. Namun batinnya sedang bergelora, penuh kegembiraan. Bunyi tetabuhan dan senandung nyanyian sedang bergema bak hari raya. Hatinya sedang berbunga-bunga bak kemeriahan hari raya. Ada semangat yang sedang menggebu-gebu. Kegembiraan ini ia simpan rapat-rapat. Karena jika ayahnya tahu, ia akan dijadikan tumbal persembahan bagi Tuhan-Tuhan sesembahan keluarga Abdi Manaf. Akan tetapi, jika kegembiraan itu benar-benar meledak, tentu kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Dan itulah yang terjadi. Hari itu masih sangat pagi. Khalid juga masih berada di tempat tidurnya, meski sudah bangun. Ia sedang memikirkan mimpinya yang dahsyat dan membawa pengaruh besar. Pada satu malam, Khalid bermimpi berdiri di bibir api yang sangat besar. Dari belakang, ayahnya mendorongnya masuk ke api itu. Lalu ia melihat Rasulullah datang menarik dan menyelamatkan Khalid dari api itu. Ia bangun dari tidurnya, bersiap menjalani hari baru dengan bekal baru. Ia bergegas ke rumah Abu Bakar dan menceritakan mimpinya. Sebenarnya, makna mimpi itu sangat jelas. Abu Bakar berkata kepadanya, "Itu pertanda baik bagimu. Dialah Rasulullah. Ikutilah dia, karena Islam akan menyelamatkanmu dari api." Khalid mencari Rasulullah dan akhirnya berhasil menjumpainya. Ia menanyakan kepada Nabi tentang dakwah yang dilakukan beliau. Nabi menjawab, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah semata, dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Hendaklah kamu beriman kepada Muhammad, hamba dan utusannya. Hendaklah kamu meninggalkan menyembah berhala yang tidak mendengar dan melihat, tidak membawa mudarat dan tidak membawa manfaat." Khalid mengulurkan tangan kanannya dan disambut oleh tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kehangatan. Khalid mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Senandung jiwa dan nyanyian hatinya membuncah. Semua kegembiraan yang selama ini tersimpan di hatinya tersalurkan sudah. Berita keislamannya akhirnya terdengar oleh sang ayah. Saat ia masuk Islam, baru ada 4 orang yang mendahuluinya masuk Islam. Artinya, Khalid adalah orang kelima yang masuk Islam. Ini merupakan tamparan keras di wajah Sa'id di hadapan kaum Quraisy. Kebangsawanannya akan terhina. Ia panggil Khalid dan berkata, "Benarkah kamu telah mengikuti Muhammad padahal ia telah menghina Tuhan-Tuhan kita?" Khalid menjawab, "Demi Allah, sungguh Muhammad adalah orang yang berkata benar. Aku telah beriman kepadanya dan mengikutinya." Saat itulah pukulan bertubi-tubi ayahnya bersarang di tubuh Khalid. Ia dikurung di satu kamar yang gelap, tidak diberi makan dan minum. Dari dalam kamar Khalid berteriak, "Demi Allah, sungguh
Muhammad adalah orang yang berkata benar. Aku telah beriman kepadanya dan mengikutinya." Ternyata hukuman itu tidak membuat Khalid goyah. Sang ayah membawanya ke padang pasir yang sangat panas. Ditelentangkannya dan ditindihkannya Khalid dengan batu besar di bawah teriknya matahari selama 3 hari tanpa diberi minum sedikit pun. Ini pun tidak mampu menggoyahkan keimanan Khalid. Sang ayah putus asa. Ia membawa Khalid pulang. Ia menggunakan cara lain. Berbagai bujukan dan ancaman ia sampaikan kepada anaknya itu. Namun Khalid tetap teguh pada pendiriannya. Ia berkata kepada ayahnya, "Aku tidak akan meninggalkan Islam karena apapun. Aku akan hidup dan mati bersamanya." Sa'id berseru, "Kalau begitu, pergilah dari sini, wahai anak keparat. Demi Lata, aku tidak mengizinkanmu makan dan minum dari hartaku." Khalid menjawab, "Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki." Khalid meninggalkan rumah megah itu. Makanan enak, pakaian mewah, dan semua kesenangan terpenuhi di rumah itu. Semuanya ia tinggalkan. Ia lebih memilih hidup yang penuh kekurangan. Tetapi, apa yang ditakutkan? Bukankah ia didampingi oleh imannya? Bukankah ia selalu mempertahankan kepemimpinan hati nuraninya? Bukankah ia yakin akan masa depannya? Kalau begitu, apa artinya lapar dan siksa? Dan jika seseorang telah menemukan dirinya berada bersama kebenaran agung seperti kebenaran yang disuruhkan Muhammad SAW, maka adakah di dunia ini sesuatu yang berharga yang belum ia miliki? Padahal ia telah memenangkan janji Allah, sementara semua ini adalah miliknya. Demikianlah Khalid menghadapi semua siksa dan derita dengan pengorbanan, menghadapi kelaparan dan kekurangan dengan keimanan. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya, Khalid bin Sa'id ikut dalam rombongan hijrah itu. Ia tinggal di sana cukup lama, kemudian pulang ke masyarakat muslim di Madinah pada tahun 7 Hijriah, setelah kaum muslimin berhasil membebaskan wilayah Khaybar. Sekarang Khalid bermukim di Madinah, di tengah-tengah masyarakat Islam yang baru, di mana ia termasuk 5 orang yang menyaksikan kelahiran Islam dan mendirikan pondasinya. Sejak saat itu, Khalid tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang diikuti Nabi. Keislamannya di masa-masa awal dan keteguhan hatinya menjadikan ia disayangi dan dihormati oleh segenap kaum muslimin. Keteguhan hatinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebelum Rasul wafat, beliau mengangkatnya sebagai gubernur Yaman. Sewaktu mendengar pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, ia tinggalkan jabatannya dan bergegas ke Madinah. Ia tahu betul keutamaan yang dimiliki Abu Bakar. Hanya saja, ia melihat kaum muslimin dari Bani Hashim yang paling berhak menjadi khalifah adalah Abbas atau Ali bin Abi Thalib. Prinsip ini benar-benar ia pegang teguh hingga ia tak mau mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar tetap sayang dan hormat kepada Khalid. Ia tidak pernah memaksanya untuk mengakui kekhalifahannya, dan ia tidak pernah membencinya karena Khalid tidak mau mengakui kekhalifahannya. Setiap nama Khalid disebut, Khalifah Agung itu selalu melontarkan pujian dan penghormatannya kepada Khalid. Namun, setelah beberapa waktu berlangsung, Khalid melunak. Hari itu, ketika Khalifah Abu Bakar sedang berada di mimbar di dalam masjid, Khalid maju dan berbaiat, mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar memberangkatkan pasukan ke Syam. Ia menyerahkan salah satu bendera pasukan kepada Khalid bin Sa'id. Artinya, Khalid diangkat sebagai salah seorang komandan pasukan. Namun, sebelum pasukan bergerak meninggalkan Madinah, Umar menentang pengangkatan Khalid bin Sa'id dan dengan gigih mendesak Khalifah agar membatalkan pengangkatan Khalid sebagai komandan. Pada akhirnya, Khalifah menyetujui pendapat Umar. Ketika berita ini sampai kepada Khalid, ia hanya berkata, "Demi Allah, kami tidak gembira dengan pengangkatan sebagai komandan pasukan dan tidak berduka dengan pemberhentian dari jabatan komandan pasukan." Khalifah Abu Bakar datang ke rumah Khalid, meminta maaf atas pemberhentian ini.
Ia menjelaskan kondisi yang ada. Khalifah bertanya kepada Khalid, "Kamu lebih suka berada di bawah kepemimpinan siapa? Amr bin As atau Syurahbil bin Hasanah?" Khalid menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kebesaran jiwa dan ketakwaannya. "Sepupuku, Amr bin As adalah kerabatku yang paling aku hormati. Dan Syurahbil sangat aku hormati karena kesetiaannya kepada Islam. Ia memilih bergabung di bawah bendera Syurahbil." Sebelum pasukan berangkat, Khalifah Abu Bakar memanggil Syurahbil dan berkata, "Perhatikanlah Khalid bin Sa'id. Berikanlah apa yang menjadi haknya, sebagaimana aku ingin dia memperhatikan hakmu. Seandainya kamu berada di posisinya, dan dia berada di posisimu. Kamu tahu tentu kedudukannya dalam Islam. Kamu juga tahu bahwa saat Rasulullah wafat, ia menjabat sebagai gubernur. Sebelumnya aku mengangkatnya sebagai komandan pasukan, namun setelah itu aku berubah pikiran. Mudah-mudahan ini lebih baik baginya. Aku tidak iri hati kepada seseorang dengan kepemimpinan, dan sesungguhnya aku telah memberi kebebasan kepadanya untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pasukan siapa yang disukainya untuk menjadi atasannya. Maka ia lebih memilihmu daripada sepupunya sendiri. Jika kamu menghadapi satu permasalahan yang membutuhkan nasihat orang takwa, maka yang pertama kali harus kamu mintakan nasihat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu Mu'az bin Jabal. Lalu jadikanlah Khalid bin Sa'id sebagai orang ketiga. Kamu akan memperoleh nasihat yang baik. Jangan sampai kamu melaksanakan satu pendapat tanpa meminta pertimbangan mereka atau menyembunyikan dari mereka." Di perang Marju Sufar di wilayah Syam, di mana terjadi pertempuran sengit antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, maka di antara orang-orang yang pahala mereka sudah pasti disediakan Allah adalah Khalid bin Sa'id. Ia gugur sebagai syahid setelah menjalani hidup dalam keimanan dan kejujuran sejak masih muda belia. Kaum muslimin yang sedang mencari-cari rekan mereka yang gugur di medan perang mendapatinya seperti karakternya. Tenang, pendiam, dan bertekad kuat. Mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah keridhaan kepada Khalid bin Sa'id." Radhiyallahu anhu, Khalid bin Sa'id.